temenin gue, jangan kabur. Absen dulu dong. Monica Fabiola. Mana? Monica. Hadir. Renaldi. Re. Hadir, Ci. Glenn. Hadir, Ci. Hadir. Glenn. Hadir. Ataro. Hadir, Ci. Kok Renaldi lagi? Ataro. Ataro. Hadir, Ci. Hadir, Ci. Oke. Hadir, Ci. Jessica Fiona. Hadir, Ci. Delwin. Hadir, Ci. Chandra. Hadir, Ci. Andika. Hadir, Ci. Weni. Hadir, Ci. Welda. Hadir, Ci. Yusak. Hadir, Ci. Hadir. Andi. Hadir, Ci. Doyok. Hadir. Taslim. Ada, Ci. Hiski. Ada. Kenny. Hadir. Darmade. Hadir. Malvin. Ada. Ains. Ada. Kev. Ada. Amadus. Hadir. Kevin. Ada. Andreas. Ada. Cornelius. Ada, Ci. Jojo. Jonathan. Freddy. Hadir. Pius. Angel. Ada. Valentinus. Hadir, Ci. Leonard. Hadir, Ci. Marcelena. Hadir, Ci. Suwandi. Hadir. Nindita. Oke. Meidina. Hadir, Ci. Nurlita. Hadir, Ci. Tisarani. Hadir, Ci. Feby. Hadir. Kemal. Hadir, Ci. Ci, kata Jo dia internetnya nggak stabil, Ci. Suaranya nggak. Kemal ulang tahun kapan? 19 Januari, Ci. Berapa? 19 Januari 2000. Ci, katanya Jo nggak bisa masuk film, Ci. Oh, bentar. Gue verify dulu. Kenapa dia nggak bisa masuk? Nggak ada yang Remote, request. Ci. Oh, kirain request itu. Oke. Aduh, gila gue ngantuk banget ya. Bentar. Gimana progresnya? Ada yang sudah sampai mana? Sudah ketemu dengan perusahaannya? Masuk. Belum. Belum. Mau kapan lo? Nggak tahu. Lo? Hah? Mau kapan cuy? Kalau pakai Hiski? Udah sampai Apa? mana?
Belum Udah sampai kemana-mana. mana? Lu udah ketemu sama perusahaan belum? Belum, gue bingung. Bingung kenapa? Kan nggak harus PT. Iya, Lalu bingung aja. Belum dapet pokoknya. Jonathan Reginald, Tes hadir. udah sampai mana? Udah ketemu belum? Udah. Minggu udah katanya. PT apa? Kulvindo. PT apa? Kulvindo dia distributor baut gitu. PT? Kulvindo Sukses Abadi. Coba di chat. Mana coy? Coba. Hulvindo. Ya. Kenal sama siapanya? Sama yang punya. Oh, oke. Jual apa dia? Saya kerja di situ, Cik. Itu distributor baut. IT-nya ada? Ada Karyawannya berapa orang? IT-nya sih nggak banyak, cuma kalau karyawannya berapa ya? 10 mah ada lebih, Cik, kayaknya. 10? Lebih sih, 10. 20? Nggak nyampe. Berarti 15 lah ya. Ya. Oke. Struktur organisasinya udah dapat? Belum. Diminta aja. Oke. Karyawan. Struktur organisasinya diminta ya. Terus udah dapat itunya belum? Enabler yang mau diaudit? Belum. Oke. Cornelius, Ya, Ci. udah dapat perusahaan belum? Untuk dapetnya belum pasti, Ci. Cuman udah request dan dia udah jawab oke, cuman masih belum kayak bener-bener oke gitu, Ci. Masih nunggu Minta prosesnya. suratnya ya, jangan lupa. Oke, Ci. Si Melvin, si Hulvinda juga minta suratnya ya. Oke. Pakai cap, pakai kop surat, pakai tanda tangan. Siap. Andreas, Udin, Apa, Cik? Andreas, kelompoknya Andreas, Ignatius Frey. Lagi nyari, Ci, tapi udah nemu satu perusahaan sih. Udah nemu tapi tolak, Cik. Cari lagi. Makanya paralel, biar kalau ketolak masih punya backup. Jangan terpaku sama satu perusahaan. Michael Weni, Michael Michelle. Michelle sih. Udah dapat belum? Ya sih, kemarin ini sih udah nanya sama yang mentor kita di tempat magang. Oke. Terus belum benar-benar oke banget sih, Ci. Nanti kita akan coba kayak tanya lagi gitu. PT apa? PT ini Emporia Digital. Coba di follow up lagi aja. Iya. Andika Putra Agustian, Ya, Cik. udah dapat belum? Nanti kami udah approach beberapa PT, Cik. Nah, itu yang 2 mereka reject, nggak mau. Yang 1 kita lagi approach lagi, Cik. Masih nunggu kabar. Oke. Angel? Iya, Ci. Itu kalau kita baru approach perusahaan. Udah dapat belum, Jal? Belum, baru approach doang. Jadi approach-nya PT Telkom. Jadi Kim punya teman ada yang kerja di sono, lagi nanya belum dapat approval. Cuman kita ada bikin ini juga sih, Ci. Iya sih yang ada kenalan. Jadi gampang buat follow up-nya.
Tapi belum kita konfirmasi lagi sih. Jadi ada backup plan buat ke ini. Jadi kalau misalkan ditolak, kita approach databot kalau nggak salah ya, PT Databot yang di Jakarta. Oke. Itu sih. Oke. Bernadetta? Ya, Ci. Kita sudah dapat udah approach tapi belum dapat balasan. Udah email sih. Ke beberapa atau satu doang? Ada 2. Oke. Sip. Ray? Renaldi? Iya, Ci. Udah dapat perusahaannya belum? Belum, Ci. Perusahaan yang kemarin aja, kamu kemarin perusahaan pakai siapa? Yang tempat saya magang ya? Boleh. Oh, ya. Yang waktu itu ya, yang kalau nggak salah, yang apa ya, waktu itu pernah itu juga sih, kayak gini ya, yang waktu itu bareng Irfan kayaknya. Yang kamu bareng Pebi. Itu kan pernah juga. Oh, itu bisa boleh. ya? Boleh. Ya. Oke. Kelompoknya Nabilah Ayunindita, Medina, Kevin Suwandi, sudah dapat? Nabila Ayunindita, Kevin Suwandi. Medina. Mau nanya dong, Ci. Silakan. Dari kelompok Andreas kan itu dapat perusahaannya tuh bukan perusahaan sih, kayak yayasan sekolah gitu. Cilela bisa nggak ya? Yayasan? Sekolah. Sekolah SD, SMP, SMA? SD, SMP. Boleh. Yayasan itu selevel PT kok. Oke, makasih, Ci. Boleh. Berarti yang baru approve itu baru punyanya kelompok Jonathan Reginald ya? Oke. Yang lain silahkan dicari ya. Jangan sampai terlambat. Lalu hari ini saya mau mempersiapkan kalian untuk bisa membuat namanya dokumen audit. Kemarin kan sempat kalian lihat dokumen audit. Sudah terlihat layar saya? Halo? Sudah, Ci. Sudah, Ci. Oke, kemarin kan kita ada bahas mengenai ininya nih, bagian sini. Ya nih, sama pada saat eksekusinya. Nih, sekarang saya jelaskan untuk nantinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sekarang kita ambil contoh misalkan, apa berapa ya yang enak, yang kalian bisa gampang paham. Bentar. Manage. Apa 7 deh. Apa 7. Oke, kita lihat ya. Apa 7 manage human resource. Caranya gampang. Cara pengerjaannya kita bagi 2. Kelihatan kan ya masih? 2 laman saya ini terlihat ya? Terlihat, Ci. Oke, purpose statement-nya itu apa sih? Ini nih. Ini gue gedein deh. Apa 7 manage human resource. Proses purpose statement-nya adalah optimize human resource capabilities to meet enterprise objective. Oke. Berarti tujuan auditnya di sini kita tulisnya adalah sesuai sama proses purpose statement. Coba ditranslate yang baik yang benar menjadi seperti apa? Adanya optimisasi kapabilitas sumber daya manusia
agar tercapai tujuan perusahaan. Ya toh? Ya kan? Tentatif audit objektifnya itu adalah kebalikan dari tujuan audit. Jadi kalau misalkan tujuan auditnya adalah adanya optimisasi ini, berarti kalau tujuan ini tidak tercapai, berarti tidak adanya optimisasi kapabilitas sumber daya manusia agar tercapai tujuan perusahaan. Jadi dia kebalikannya dari tujuan audit. Oke. Tinggal dicopas terus ganti negatif. Lalu sekarang ini kan misalkan detail prosesnya adalah APO 07.01. Maintain, educate, and appropriate staffing. Oke. Kita lihat activitiesnya. Di sini kalian copas. Gampang kok, tinggal copas-copas. Evaluate staffing, bla 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 bla. Ini bahasa Indonesia ya nanti ya. Kalian harus translate dulu ya. Ini kan saya kasih contoh. Ini misalkan kita sudah translate. Dapatkan bukti dan dokumentasinya. Ini kalimat wajib. Dapatkan bukti atau dokumentasinya. Selanjutnya yang ini. Ini juga kita copas ke paragraf ke nomor yang selanjutnya. Aduh. Ini juga, aduh. Dalam bahasa Indonesia ya. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadinya seperti ini, tapi dalam bentuk Indonesia. Jadi kalian copas yang ada di enabling proses, kalian copas bagian ininya, nih bagian ininya, sama bagian activity-nya. Kalian bikin filenya, satu file Word ini berdasarkan APO atau subproses, bukan APO 7 seluruhnya. Jadi APO 7.01 ya berarti satu file Word ini. Nanti APO 7.02 ya kalian bikin lagi aja Word selanjutnya. Kalian tinggal copas ini, kalian buat, terus nanti tinggal ininya disesuaikan. Gitu. Oke. Itu cara membuat dokumen audit. Nah, lalu pertanyaannya adalah di sini misalkan di poin yang 2 ini kan ada 2 poin nih. Ada 2 poin penilaian. Nih, mengevaluasi kebutuhan staff on regular basis untuk memastikan bahwa IT function has sufficient resource sama enterprise has sufficient resource.
Oke, jadi ada dua goals-nya. Kalau misalkan perusahaan nanti yang kalian audit dia cuman bisa IT function has sufficient resource, berarti nilainya berapa? Untuk nilai poin 2 ini. Halo? Halo? Suara gue gak kedengeran apa gimana ya? Ada. Jadi kalian menilainya itu per nomor. Oke. Jadi kalau misalkan 2 ini tidak tercapai, ya berarti nilainya ya tidak bagus. Tidak bagus dan bagus itu kan relatif. Relatif. Jadi tiap auditor memang penilaiannya akan berbeda-beda. Dulu kan beda tuh. Sama. Kalian sebagai auditor pun juga beda. Ada yang lebih kritis, ada yang lebih manusiawi. Jadi tergantung dari diri kalian mau sebagai auditor yang mana. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan nilai yang kalian berikan. Misalkan kalian di sini kasih nilainya 10 dari 100. Kenapa? Kalian harus bisa pertanggungjawabkan kalau misalkan ditanya sama si auditinya. Alasannya apa? Oh, karena memang penjelasannya bagus, tapi mungkin nggak ada dokumentasinya, nggak ada bukti-buktinya, jadinya saya nggak berani ngasih nilai bagus. Karena toh nggak ada buktinya dari penjelasan Bapak, misalkan. Itu boleh. Yang penting kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di bagian rating. Oke. Sekarang cara pakainya, tadi kan cara buat tuh. Gampang ya cara buat. Cara pakainya misalkan ini nih, tadi udah dapat penjelasan, terus buktinya ternyata nggak ada, lalu kalian tulis rating 10. Nah ini, kalian copas poin nomor 2 ini. Nomornya nomor 2. Jangan deh. Deskripsi kondisinya yang ini. Beli sama sih. Nah. Yang ini, terus kriteria. Kriterianya itu tadi adalah 10 itu apa? Not achieved. Ya kan? 10 itu kan not achieved kan? Kriterianya adalah not achieved. Akar penyebabnya apa? Tidak adanya dokumentasi sebagai bukti pelaksana. Kalian sebagai auditor memberikan rekomendasinya apa? Karena tahu perlu adanya dokumentasi yang online atau menggunakan tools apa? Menggunakan aplikasi HR misalkan. Rekomendasinya ya, tapi ya memang harus setuju sih. Rencana perbaikannya, misalkan rencana perbaikan berarti pengadaan aplikasi HR yang web based berarti, karena kan bisa dilakukan secara online. Due date-nya mau kapan? Mau 2021 kah? Atau kalian bisa juga nulis misalkan Maret 2022, atau misalkan kalian mau tulis begini juga boleh, silahkan. Tergantung kalian nanti ngobrol sama auditinya. Oke. PIC-nya siapa? Audit bagian HR, PIC-nya adalah manajer HR, namanya adalah Desi. Gitu. Oke. Ini rencana perbaikan, rencana pencegahan. Misalkan karena kita sudah ngalamin tidak ada dokumentasi ini, pencegahannya gimana supaya tetap supaya si dokumentasinya ini nggak apa ya,
nggak menyebabkan problem lain, pencegahannya apa misalkan, supaya tidak terjadi lagi. Apa misalnya? Ada penambahan cloud storage agar dapat menyimpan dokumentasi secara rapi dan aman. Beda ya antara perbaikan dengan pencegahan. Kalau pencegahan mungkin due date-nya oke. Paham cara menulisnya? Paham. Oke. Ini harus ditranslate ya. Coba kita lihat translate Google Translate udah benar belum sih? Nah, kalau misalkan kalimatnya seperti ini, kalian bentuk menjadi kalimat kerja ya. Menjaga proses rekrutmen secara keseluruhan. Aduh, apa sih maksudnya tuh? Menjaga tuh berarti apa ya? Proses rekrutmen, retensi kalian tahu kan? Retensi kalian tahu kan? Retensi itu hilir mudiknya SDM di perusahaan. Jadi keluar masuknya SDM. Jadi tingkat keluar karyawan di perusahaan itu tuh tinggi atau enggak sih? Jadi retensi itu tingkat keluar masuknya karyawan. Seberapa lama karyawan retensinya tinggi, berarti mungkin aja lingkungan di sana kurang oke, atau salary-nya kurang oke, atau load kerjanya terlalu tinggi. Jadi retensi itu perpindahan karyawan baru ke karyawan bisnis. Nah, jangan bisnis deh sih. Personel di bagian dalam kurung finance, terus ada marketing, sales, gudang, dan lain-lain, dan TI. Cik, mau nanya dong, Cik. Tunggu bentar, gue belum beres. Oke. Yang sejalan dengan perusahaan secara khusus. Nah, jadinya kalimat yang tadi, yang ini nih, menjadi kalimat kerja seperti ini. Kalian menanyakan, ada nggak sih monitoring? Jadi kalian tanya, ada nggak sih monitoring proses rekrutmen dan retensinya itu di bagian bisnis sama bagian TI. Bagian bisnis seperti ini karena takutnya perusahaan bingung maksudnya bagian bisnis, bagian sales doang sama marketing. Kan enggak, bagian bisnis di sini adalah keseluruhan personil perusahaan atau keseluruhan departemen perusahaan selain TI. Oke. Apakah memang si rekrutmennya itu sudah sejalan sama kebutuhan perusahaan secara keseluruhan atau enggak? Itu yang kalian tanyakan. Kalau misalkan ada, mereka cerita, oh ada monitoringnya dilakukan per 6 bulan sekali, atau monitoringnya dilakukan per tahun sekali. Kalian tanya, buktinya ada apa enggak? Oh, buktinya nih dibuat dalam bentuk Excel misalkan. Nah, itu boleh kalian nilainya misalkan 85 atau 90. Seperti itu. Apa tadi mau nanya apa? Mau nanya, Cik, takut lupa. Tadi ya, due date-nya itu sebenarnya kita ngisi atau mereka nentuin? Kalian
berapa tuh namanya? Berembuk. Berimajinasi. Bukan berimajinasi. Kalian ya saling ini aja, saling tawar-menawar. Jadi kalau pengadaan aplikasi kan kalian tahu misalkan tingkat kesulitannya berapa nih kira-kira. Kayaknya kalau tengah semester harusnya bisa nih Pak. Oh nggak bisa, saya lagi banyak load kerjanya misalkan. Ya tergantung dari tawar-menawar kalian aja sama tim auditi. Oh, oke. Oke. Seru kan? Makanya yuk cari perusahaan. Coba kita mulai lagi yang ini. Tuh, copasnya jelek lagi. Duh, apa itu maksudnya? Kita copas. Oke. Sertakan pemeriksaan latar belakang dan karyawan. Adakah adanya pemeriksaan latar belakang, background check dalam proses rekrutmen TI? Maksudnya ini? Nggak usah pakai TI lah, proses rekrutmen untuk karyawan, kontraktor, dan vendor. Oke, itu satu poin. Terus, kecukupan frekuensi pemeriksaan bergantung pada sensitivitas atau kekritisan fungsi. Oke, jadinya adalah kalimat seperti ini. Jadi, misalkan kalian harus tanyain dalam memilih karyawan atau memilih vendor itu ada nggak sih background check-nya? Background check-nya itu dilakukannya bagaimana? Gitu. Terus seberapa sering background check-nya dilakukan? Nah, ini kalimat ini nih sebenarnya diberikannya itu untuk auditor expertise. Jadi memang auditor itu dinyatakan bagus karena pengalamannya banyak. Jadi dia tahu frekuensi yang paling efektif itu berapa kalau kekritisannya berapa. Tapi kan karena kalian belum punya pengalaman sedalam itu, ya nggak apa-apa, ditanyain aja. Dan kalian pikir dari jawaban yang diberikan sama si auditi kira-kira masuk akal atau tidak. Jadi dari masuk akalnya aja. Walaupun kalian memang tidak punya basic knowledge yang luas, karena pengalamannya yang masih minim, kalian tapi kan tetap harus bisa memastikan apakah memang efektif atau tidak. Jadi harus jawabannya itu harus yang masuk di akal. Kalau misalkan masih belum atau masih bingung, kalian bisa tanyain lagi. Jadi terus aja gali dari jawaban si auditi itu. Supaya kalian udah puas dengan jawabannya, kalian bisa mengukur baiknya berapa, baru nanti kalian tulis nilainya. Gitu. Oke? Paham ya? Jadi memang kayak kecukupan frekuensi, terus baiknya berapa bulan sekali, baiknya dilakukan oleh berapa orang, itu memang agak sulit karena memang kalian tidak punya teorinya, harus punya pengalaman, tapi ya semasuk akalnya kalian lah. Oke. Saya kasih contoh 2 ini, paham ya bagaimana cara membuat kalimatnya? Nanti tinggal kalian kalau misalkan bingung boleh langsung tanyakan ke saya. Misalkan kalimatnya bingung nih untuk dibuatkan menjadi kalimat di dokumen audit, boleh nanti via line atau nanti pada saat kelas kalian tanyakan langsung. Seperti itu. Oke. Yang pasti
kalian sudah harus bisa tahu bagaimana cara mengisi dokumen audit. Oke. Lalu ini harus ditandatanganin pastinya setelah semuanya terisi. Pimpinan auditi, ketua auditor, sama saya harus tanda tangan. Udah beres deh satu form yang subproses IT. Nanti kalian bikin lagi yang subproses yang lainnya. Oke. Ada pertanyaan? Cuy. Aman. Gue ngomong sendiri dong. Nih, kita belum seru karena memang belum ini nih, belum dapat perusahaan sih. Ci, mau tanya. Silahkan, Velda. Kalau nanti pas audit itu, lingkupnya dibolehin apa aja, Ci? Lingkup auditnya. Lingkup auditnya kenapa? Yang dibolehin apa aja, Ci? Apapun. Soalnya kan nggak general ya. Apapun. Jadi kan kamu ke perusahaan, terus tanya kebutuhan perusahaannya mau yang di bagian mana yang mau di-assess terlebih dahulu. Jadi lingkupnya akan apapun saya bilang, karena memang kebutuhan perusahaan akan beda-beda. Oke. Kasih, Ci. Dicari dong minggu depan, jadi kita seru ngobrolnya. Kalau begini kan satu arah nih, saya nggak tahu gimana kebutuhan kalian, karena kalian juga belum execute langsung ke lapangan, jadinya ya bingung. Minggu depan baiknya sudah dapat ini perusahaan. Mau ada yang dibahas lagi sebelum saya tutup kelasnya? Jelas sih. Kentut Malvin, gitu-gitu doang dia. Ada pertanyaan lagi nggak? Masa udahan kelasnya? Gue kasih tugas nih. Oh iya, gue kasih tugas aja ya. Bener. Tunggu. Ci lagi, Ya, Ci. banyak yang penasaran. Iya, kan baru pada mau nanya. Apa? Ci, nanti kita auditnya lingkupnya salah satu aja kan, Ci? Kayak misalnya HR. Bisa salah 2, bisa salah 3, bisa salah 4. Oh, jadi bebas aja gitu, Ci? Ya, tergantung dari kebutuhan yang tadi saya bilang. Kalau memang perusahaan hanya bisa satu proses, ya udah. Oke, Ci. Thank you. Oke. Lalu, kalau saya sih saranin objektif ya dalam memberikan penilaian. Jangan karena kalian tidak tahu apa-apa, terus malas untuk melakukan perdebatan, mempertanggungjawabkan nilai, jadinya kalian kasih bagus-bagus terus. Itu jangan. Karena toh bagus-bagus terus kan berarti kalian harus proses ke level selanjutnya juga. Ya kan? Jadi memang harus objektif. Harus bisa argumen lah. Kenapa jelek, kenapa nilainya bagus, harus ada alasan. Oke. Sekarang saya mau kasih tugas biar kalian pintar bikin ininya. Ya, daripada kalian diam-diam baik. Mana ya? Sebentar ya.
Kelihatan notepad saya? Saya sudah pilihin yang membumi. Jadi proses-proses yang membumi yang mungkin kalian nggak terlalu asing. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 proses. Silahkan kalian pilih mau proses yang mana. Kalian buatkan satu aja dokumen audit. Jadi misalkan APO 6 subprosesnya ada 12, kalian pilih aja salah satu dari 12 itu. Jadi hanya satu dokumen audit. Paham? Ci, Nah, kalau apa? berarti kan itu ada dokumen itu dokumennya aja kayak pertanyaannya gitu-gitu, Ci. Apa Ini perlu nih, sampai- dokumen audit tuh yang kayak gini. Iya. Ininya nih yang kalian isi, yang Ratingnya kalian perlu siapkan. diisi nggak, Ci? Apanya? Rating yang isi nilai-nilainya itu. Oh, nggak perlu. Kalian siapkan dokumen auditnya dulu aja. Oke, Ci. Sebelum kalian ngaudit kan kalian harus siapin dokumen auditnya ini. Siapa tahu dokumen auditnya ini kan kepake nanti tuh pada saat audit beneran. Jadi kan nggak kerja 2 kali. Oke, silakan pilih salah satu di antara 7 ini dan pilih salah satu subprosesnya dari masing-masing 7 ini. Kalian bikinlah dokumen audit satu aja. Satu file dokumen audit ini. Oke. Dikumpulkannya jam 17.00. Oke? Oke. Biar saya ada waktu buat periksa besok. Paham ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Belum. Nggak bakal gua ini. Gua bantuin lo nanti kalau ada. Kan belum prakteknya, C. Tunggu udah praktek. C, itu individu apa kelompok, C? Saya bikin assignment-nya dulu ya. Tugasnya perkelompokan, C. Per individu. Per individu, Neng. Wadaw. Kelompok mah nggak seru. Yakin, Ci? Ntar periksanya capek, Ci. Per individu. Bukannya lebih baik kelompok, Ci? Biar belajar bareng, Ci. Melatih solidaritas Lemot antar amat kelompok. ya, Tidak. Setuju, Malvin. Pilih dari salah satu. Kalau per kelompok mah Andi nggak bakal ngerjain. Betul. Setuju dah. Andi sih. Kan kalian kumpulkan di sana dalam bentuk PDF. Bikin kalimatnya serapih dan segampang buat dipahamin mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin. Jangan lupa kumpul 17.00 dan sampai ketemu minggu depan. Thank you. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Terima kasih ya. Thank you, Ci.